Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa taqaddih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayati aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dari Allah kita mampu hadir dari masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya dari masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seperti biasa setiap menjelang iqamah dikumandangkan kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 106. Hikmah Allah dalam menasah, penghapusan dan penggantian hukum. Apa kata Allah Bapak Ibu di Al-Baqarah 106 ini? Ma nansakh min ayati, ayat yang kami batalkan, al-nunsiha, atau kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairin minha aw misliha, pasti kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, Allaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ini Al-Baqarah 106. Al-Baqarah 105 kemarin sudah kita sampaikan, menjelaskan kebencian ahli kitab dan orang musyrik terhadap turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat 106 menjelaskan bahwa Allah berhak menasah, nasah menghapus atau mengganti hukum-hukum syariat sebelumnya dengan hukum yang lebih sesuai. Ini menjadi bantahan bagi mereka yang menolak syariat baru Islam karena berbeda dengan syariat sebelumnya. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, menasah min ayatina aw nunsiha bi khairin minha. Allah mengganti hukum dengan yang lebih baik atau setara demi kemaslahatan umat. Contoh banyak dalam sejarah Bapak Ibu, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah menunjukkan fleksibilitas syariat. Dan juga pernah kita lihat dalam Al-Quran, sebelumnya khamar dibenarkan, cuma jangan sampai ketika sholat minum khamar. Sampai akhirnya Allah benar-benar mengharamkan khamar termasuk najis. Sebelumnya khamar dibenarkan asal jangan dibawa ketika sholat. Kemudian ayat ini Allah nasah, Allah ganti dengan mengatakan khamar itu najis. Hikmah berikutnya yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 106 ini. Apa kata Allah di sini? Syariat selalu relevan. Pergantian hukum membuktikan Islam menyesuaikan kebutuhan zaman. Maka seperti kami katakan tadi, larangan khamar turun bertahap
hingga akhirnya diharapkan tawaf. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mendakwahi saudara kita mungkin bertahap, kita ingatkan, kita kasih informasi tentang Islam, tentang sholat, kemudian sabar kita dia untuk berubah. Jangan sampai ketika kita lihat kawan Islam tidak sholat, kemudian dia masih berjudi, dia masih khamar. Sekarang yang kawan kita sudah mulai dia sholat, maka kita sabar menanti dia untuk berubah, menghindari judi, berarti berubah untuk menghindari khamar. Jangan sampai kita mengatakan bahwa cuma masih sholatnya kalau masih berjudi, cuma masih sholatnya kalau masih khamar. Akhirnya dia tetap berjudi, tetap khamar, dan malah meninggalkan sholat. Maka ini pelajaran bagi kita ketika kita berdakwah, sabar kita step by step dakwah kita sampai kepada sasaran dakwah kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah ayat 106 ini, Allah pemilik mutlak hukum. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan Bapak Ibu, syariat bukan buatan manusia, tapi dari Allah yang Maha Kuasa. Maka sedikit pun Bapak Ibu, tidak ada ruang bagi manusia untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, jangan kita asal ikut atau asal tolak, tapi benar-benar kita kaji dari sumber utamanya. Ketika ada penceramah, ketika ada dai mengatakan sesuatu, jangan langsung kita tolak dan jangan langsung kita terima. Kita pelajari, kita lihat sumbernya. Ketika dia berkata Al-Baqarah 106, memang kita lihat di rumah kita, Al-Quran kita lihat Al-Baqarah 106. Kita pelajari, kita selidiki. Kalau benar kita amalkan, kalau tidak, walaupun ustaz, walaupun dari pandang, kalau tidak berbeda dengan Al-Quran dan hadis, berarti kita untuk meninggalkannya. Karena Allah pemilik mutlak sebuah hukum. Kemudian Bapak Ibu, hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 106, adanya ujian ketaatan. Naksah menjadi ujian. Apakah umat menerima perubahan hukum dengan tunduk seperti sebelumnya ketika kiblat berada di Baitul Maqdis dan kemudian berpindah ke Masjidil Haram? Ada sebagian orang yang meragukan, ternyata Nabi ini tidak komitmen, ternyata Nabi ini tidak istiqomah. Maka ayat ini turun meyakinkan kalau itu dari Allah dan diikuti oleh Nabi, maka Nabi itu komitmen, maka Nabi itu istiqomah. Dan ini nampak Bapak Ibu, banyak orang yang ragu dan meninggalkan ajaran Islam setelah adanya perbedaan tersebut. Maka kita Bapak Ibu, kita harus istiqomah. Kalau dari Rasulullah, kalau dari Allah, itu kita istiqomah untuk mengamalkan, untuk melaksanakannya. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, rahmat Allah kepada hambanya. Pergantian hukum menunjukkan rahmat Allah, bukan kelemahan. Kasusnya Bapak Ibu, puasa Ramadan awalnya dan dari pilihan bayar fidyah, kemudian lalu diwajibkan penuh. Ini Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Artinya apapun perintah yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan fitrah kita. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, syariat sebelum Islam juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum yang pernah ada tetap berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kemudian diganti. Syariat Nabi Musa AS berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi sama-sama dari Allah. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka semua Nabi itu betul-betul mengajarkan Islam kepada kita semua. Jangan ada di antara kita yang mengatakan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukan, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya membawa agama Islam. Dan kemudian mereka yang menamakan Nasrani, mereka yang menamakan Yahudi. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, mengajarkan fleksibilitas dalam dakwah. Islam mengajarkan bertahap dalam melarang kebiasaan buruk masyarakat. Maka penting bagi kita Bapak Ibu, ketika anak kita sudah mulai dia mau sholat, alhamdulillah mungkin dia kurang makan semangat lebih baca Al-Quran, sabar kita dulu, dia sudah mau untuk melaksanakan sholat. Ketika dia sudah sholat dan sudah mau membaca Al-Quran, mungkin dia tidak istiqomah di waktu. Sabar kita dulu Bapak Ibu.
jangan pernah kita paksakan, karena mengajarkan fleksibilitas dalam dakwah itu penting yang kita ambil dari Al-Baqarah ayat 106 ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Baqarah 106 ini juga bersamaan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apabila aku diperintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian, dan apabila ada barang kalian dan suatu, maka jauhilah. Maka dari kita Bapak Ibu, apapun yang Allah perintahkan maksimal kita mengerjakan, dan apapun yang Allah larang memang maksimal pula kita meninggalkannya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.